Shalom saudara semua yang saya kasihi. Dalam episode kali ini kita akan belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah adakah jaminan keselamatan bagi yang mundur? Adakah jaminan keselamatan bagi yang mundur? Ibrani pasal 10 ayat 38 sampai 39 berkata, "Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya." Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Nah saudara, jadi ada dua golongan di sana dari kitab Ibrani. Adalah golongan orang-orang yang percaya dan beroleh hidup, dan yang kedua adalah golongan orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Nah saudara, kata binasa menggunakan bahasa Yunani apoleia, itu diartikan adalah eternal misery in hell. Jadi ada sebuah penderitaan yang eternal, yang abadi, yang kekal di neraka. Nah ini jadi dikatakan bahwa orang-orang yang percaya mengundurkan diri itu maksudnya adalah gini saudara. Seperti kalau dijelaskan dalam bahasa aslinya itu seperti orang yang sedang bertanding dalam pertandingan tetapi dia menyerah. Artinya dia udah deh, mungkin karena lelah, karena capek ikut pertandingan itu, akhirnya dia menyerah. Nah orang-orang yang menyerah ini adalah orang-orang yang dikatakan mengundurkan diri, withdraw katakan. Nah saudara, saya percaya waktu seseorang memutuskan untuk ikut Yesus, dia harus mempersenjatai dirinya, dia harus memperlengkapi dirinya bahwa hidup ikut Yesus nggak selamanya mulus. Ada jalan berbatu, ada jalan berliku, ada yang namanya lembah, ada yang namanya tempat-tempat yang tidak nyaman dan harus dilalui. Tetapi kalau kita jalan ikut Yesus, pasti selalu akan ada jalan keluar. Karena Yesus yang akan menjadi jaminan kita. Tetapi waktu di tengah jalan kita menghadapi penderitaan dan kita merasa, aduh ikut Yesus kok gini-gini amat ya. Udahlah, nggak Yesus-Yesus lagi. Saya mau mundur aja. Saya mau menyerah aja. Nah, golongan orang yang menyerah, mengundurkan diri, itu dikatakan mereka juga akan alami yang namanya binasa. Tetapi kita, setiap kita saya berdoa, bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan kita akan beroleh hidup. Katakan amin. Saudara, mari kita flashback ya sedikit tentang masa lalu kita waktu pertama kita ikut Kristus. Ya, mungkin waktu kita pertama kali rasanya semuanya lebih mudah, ya. Sedikit berdoa banyak dijawab. Tetapi sekarang setelah ikut Yesus lama, dewasa rohani, ya, ngalami proses, sekarang terbalik, banyak berdoa sedikit dijawab. Kenapa? Karena memang kedewasaan kekristenan itu dilihat juga dari satu proses yaitu ketekunan, saudara. Itulah yang disebut dengan tingkat kedewasaan. Ketekunan adalah sesuatu yang penting. Karena ayat sebelumnya bahkan berkata, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Udah lakukan kehendak Allah loh. Tapi kalau nggak tekun, nggak dapat. Udah ikut Yesus loh, udah sungguh-sungguh loh, Tuhan mau apa? Saya udah tinggalin dunia loh. Tapi kok belum dapat? Kuncinya adalah ketekunan. Saudara, kalau hari-hari ini engkau mulai lemah, kau mulai merasa putus asa, kau mulai merasa, udahlah, ikut Yesus nggak ikut Yesus sama aja. Jangan berkata demikian, saudara. Tapi biarlah bangkit lagi, tekun lagi. Sebab saya percaya Tuhan belum selesai. Dan jangan menjadi orang-orang yang mundur dan binasa. Tetapi kita harus menjadi kategori orang-orang yang maju, memperoleh hidup, dan diselamatkan. Kita menjadi orang-orang yang menyelesaikan tugas dan panggilan kita di dalam Kristus. Izinkan saya berdoa buat saudara. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Mengajar kami, mengingatkan kami, dan menegur kami. Untuk kami tidak undur daripada-Mu. Memang pertandingan kehidupan kami tidaklah mulus. Banyak masalah, banyak rintangan, banyak tantangan. Tetapi kami nggak akan mundur, Tuhan. Kami akan terus maju. Dan kami percaya kami akan melihat rencana Tuhan digenapi sempurna atas kehidupan kami. Dan di depan sana,
Ada sesuatu yang jauh lebih baik, jauh lebih besar dari apa yang dapat kami pikirkan. Sebab semuanya Tuhan sudah sediakan bagi setiap kami yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati setiap umat-Mu, berkati semua aktivitas mereka sepanjang hari ini. Sembuhkan yang sakit, bebaskan yang terikat, lepaskan mereka yang terbelenggu, pulihkan setiap hubungan, pulihkan setiap kehidupan ekonomi. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan campur tangan dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa kehidupan, kuasa kebangkitan Kristus mengalir memerintah senantiasa atas kami. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.